Alif sampai juang akhirnya. Mungkin dijadiin senjata lah gitu. Mengakui kesalahannya dan Anggita sudah meminta maaf. Aku sangat apresiasi sekali. Dengan mantan suami Kak Ica, terus juga sama kakaknya Kak Ica gitu kan. Kak Anggita katanya jadi jauh dan lebih membela ke kakaknya. Mumpung ada Anggitanya langsung, jadi biar Anggita aja yang bicara ya. Kebetulan tadi kita juga udah podcast di YouTube channelnya Marsha Ica. Aku juga udah meluruskan sih sebenarnya di sosial media aku, di Instagram aku, karena banyaknya media yang mengangkat berita Marsha ini dengan mantan suaminya, dengan kakaknya yang membawa namaku lah gitu kan. Tapi aku tidak menyalahkan awak media juga, mungkin karena aku sama Ica juga belum mengklarifikasi. Pertama aku mau mengklarifikasi kalau bahwasanya aku sama Ica alhamdulillah sudah baik-baik saja. Jadi dimohon, apalagi tadi sudah klarifikasi di YouTube channelnya Ica. Jadi dimohon untuk semoga kedepannya tidak ada lagi membawa nama saya, karena yang saya salah satunya dengar itu dari mulut mantan suaminya Ica sendiri ya. Saya pun nggak kepo beritanya itu. Saya itu kenal duluan dengan kakaknya. Saya kenal sama Marsha Ica itu tentunya udah, kalau tahu udah lama, karena saya kan sama sama kakaknya itu teman lama, kayak dari 2015 mungkin ada. Kalau sama mantan suaminya malah nggak kenal sama sekali. Karena dulu Marsha ini adalah sosok adiknya teman saya pun nggak tahu dia udah menikah, apakah udah punya anak, apa nggak tahu. Saya cuma kakaknya ya itu kenalin, bahkan nggak kenal, nggak, yang kayak oh itu tuh adik gue, kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya mantan suaminya Ica bilang itu Anggita Sari yang teman lamanya Ica aja sekarang berantem sama Ica, itu menurut, dan saya dengar itu alhamdulillah dalam keadaan sudah baik-baik aja sama Ica, jadi ketawa aja gitu. Karena saya sama sekali tidak mengenal masnya, beran nggak kenal sama sekali, ketemu pun enggak, satu circle permainan pun enggak. Dan saya tegaskan saya tidak tahu masa lalunya Marsha Ica, karena saya kenal sama Marsha Ica saat Almarhum dan almarhumah ya, masih ada, dan bertemunya itu pas pertama kali ketemu pas pemakaman Vanessa. Bertemu face to face. Kalau dibilang temenan kan sekarang banyak temenan online. Temenan online itu dari pas almarhumah Vanessa Angel masih ada gitu. Kita ada sempet kontekan di situ 6 bulan sebelum. 6 bulan terus sebelum akhirnya almarhum Vanessa bertemu meninggal. face to face. Akhirnya saya melihat muka seorang Marsha Ica, walaupun dulu kakaknya sering melihatkan, itu adik saya sering cerita gitu. Akhirnya oh iya Ica, cipika-cipiki segala macam. Itu pas kita lagi menunggu ambulans kedatangan almarhumah dari Jombang pada saat peristiwa itu. Jadi kalau nama saya disangkut pautkan, atau mungkin yang bersangkutan menyangkut pautkan nama saya, bilang saya temenan lama sama Marsha Ica, banyak tahu tentang Marsha Ica, saya bahkan nggak tahu sama yang ngomong itu, nggak kenal sama sekali, serius. Jadi kasihan Icanya sih sebenarnya gitu loh, karena pernah ada masalah sama saya, jadi dibawa gitu. Tapi kalau memang kenal duluan dengan Iren duluan ya kan? Iya. Terus kalau ini kan ada yang bilang kemarin juga kan sempat bersih tegang juga dengan Ica gitu, membela Iren, itu benar nggak sih Kak Anggi? Ini nggak baru lagi ya? Iya. Nggak ada. Tampak membela Iren, Kak Anggi lebih membela Iren dibanding Kak Ica terkait masalah mereka berdua. Sebenarnya begini, salah satu tujuan kita untuk klarifikasi di sini, di
podcastnya Ica ini adalah supaya tidak ada kesimpang siuran yang namanya headline berita itu kan kalau misalnya kita nggak klarifikasi nih bisa dibikin apa aja gitu loh, apa aja sesuai yang awak media tahu gitu kan. Kalau dibilang mungkin kalau misalnya kakaknya Ica nonton sampai turunnya berita tentang Ica itu, saya kan bukan tipe orang yang sering update tentang gosip, tentang apalagi nonton infotainment TV lokal itu saya jarang. Bahkan saya itu minta maaf ke Ica pertama kali pas saya tahu ada kasus ini. Jadi kalau dibilang saya lebih membela siapapun, yang namanya Marissa Ica ini banyak masalah, bukan banyak masalah, bermasalah dengan beberapa teman saya juga. Saya tidak pernah, teman saya dengan teman saya punya masalah, saya tidak pernah membela kubu siapapun. Dari dulu itulah prinsip saya gitu, karena bukan ranah saya. Dua-duanya teman saya, dua-duanya yang penting nggak bermasalah sama saya, nggak merugikan saya tidak akan membela siapa-siapa. Dan sampai saat ini, mungkin kakaknya pun tahu, mungkin kalau misalnya nonton di sini melihat saya dengan Ica baik-baik saja di sosial media, mungkin tahu jawabannya. Dan kalau ditanya membela sana membela sini, saya tidak membela siapapun. Sampai sekarang pun saya juga nggak ada kontak sama kakaknya sih. Sempet nge-view segala macam, cuma untuk negor di DM takut salah lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu, mau silaturahmi sama kakaknya, saya juga sangat menghormati karena kan kakaknya juga teman sama saya. Cuma alangkah lebih baiknya kalau misalnya ketemunya langsung nongkrong di mana gitu kan, lebih enak gitu dibanding lewat DM, lewat WA. Takut kejadian lagi gitu. Itu aja sih. Berarti itu nggak benar ya Kak Ica sama Kanggi ya, bahwa kakak lebih ngebela ke Iren, merenggang dengan Gimana caranya? Enggak. Itu sih aku pastiin enggak, karena aku sampai sekarang enggak pernah kontekan, belum kontekan. Takut kalau lagi masih beritanya masih begini kan, kontekan sama kakaknya kan jadi enggak enak juga. Jadi mungkin memang kita pernah miskomunikasi ya, yang dimana sebenarnya itu tidak perlu dikeluarkan ke media. Dan Anggita Sari juga sudah mengakui kesalahannya, mungkin dan dijadiin senjata lah gitu. mengakui kesalahannya, dan Anggita sudah meminta maaf. Aku sangat apresiasi sekali. Tidak meminta maaf pun nggak satu kali gitu, nggak satu kali, dua kali. Aku sangat menghargai, karena mungkin kehilafan Anggita yang pada saat mungkin ada yang tidak disukai dengan Anggita, aku menegur dia sangka aku marah-marah. Aku menegur by WhatsApp, dan pada saat Anggita mau menghubungi aku sudah kecewa. Ya intinya dan aku banyak menegurnya miskomunikasi. langsung gitu. Pada saat Banyak aku nggak suka, aku langsung tegur Anggita. Dan pada saat Anggita pikir aku marah-marah, yang salahnya Anggita mengklarifikasinya malah di sosmed. Ya. Jadi Anggita sudah mengakui itu, dan akhirnya apa yang diinformasikan tentang Anggita pada saat miskomunikasi dengan aku, dengan permasalahan aku yang sekarang, dipakailah untuk seakan-akan Anggita itu orang yang mengenal sekali sosok aku, dan tuh Anggita Sari aja nggak suka sama lo gitu. Jadi kayak aku ya udah cukup tahu aja gitu. Aku sih lebih kayak gini ya, karena aku nggak kenal sosok mantan suaminya, sama sekali nggak kenal. Jadi gini, mungkin aku memang pernah bersih tegang sama Ica gitu kan, dan udah naik di media kayak gitu kan. Tapi janganlah itu dijadikan bahan terus-terusan kayak gitu, karena dan kita pun kayak gini nggak untuk ya biar media tidak menggoreng terus gitu loh. Karena kan sebenarnya kan media itu kan butuh klarifikasi kan. Kalau misalnya kita nggak kayak gini, gimana
mau berhentinya, yang ada Anggita terus sama Marcia Ica. Malahan aku baru tahu nih dari tadi ada yang mbaknya bilang Anggita lebih pro ke kakaknya. Nggak ada pro-proan sana sini lah. Aku sama siapapun aku anggap sekarang udahlah teman aja gitu kan, yang namanya temanku sama temanku yang selebgram sama artis, selebgram siapapun itu public figure, semuanya pada kena masalah pun aku nggak pernah yang namanya membela salah satu. Yang aku bilang tadi, kecuali kalau mereka ada salah satu merugikan aku, ya pastinya aku nggak bisa diem dong. Tapi kalau emang mereka sama aku baik-baik aja, kan yang punya masalah mereka, ya udah, aku nggak mau melakukan hal yang di luaran aku, itu sih aja. Ini kan sekarang kan sedang antara Kak Ica dengan kakaknya Iring kan sedang berkonflik ya kan. Itu mungkin Kak Anggi juga sudah mendengar juga ya Kak. Dan kakak berada di antara dua orang yang sama-sama kakak dekat. Nah ini menyikapinya bagaimana Kak? Menyikapinya sih aku begini. Dari pihak kakaknya pun, kalau aku kan dari pihak Marisha kan ada pergerakan, maksudnya pergerakan aku jujur, aku itu bukan pertama kalinya meminta maaf sama Ica. Aku tipe orang yang kalau aku tahu aku salah, aku tahu aku melakukan hal yang tidak baik kepada orang, aku orang yang tidak gengsi sama yang namanya minta maaf. Dari dulu aku seperti itu. Ini permintaan maaf aku yang kesekian kalinya ya kan gitu. Karena kita harus tatapan langsung kayaknya, dan harus komunikasi langsung biar lebih enak. Itu pun aku minta maaf sama Ica karena banyaknya DM yang masuk nanyain tentang Ica sama kakaknya. Aku tuh nggak tahu apa-apa kan. Aku nggak ngerti karena aku bilang aku nggak update berita. Aku buka YouTube, aku ketik lah Marcia Ica, ada apaan sih nih? Aku lihat, wah ini kayaknya menurutku kok gini banget ya gitu. Tanpa aku adanya membela antara Ica ataupun kakaknya. Walaupun kakaknya aku kenal lebih dulu kan, bukan berarti aku harus membela gitu. Nah dari situ aku langsung move ke WA, aku langsung WA Ica. Bener-bener dari saat aku tahu, aku lihat beberapa channel, oh ternyata kayak gini, aku langsung kegerak, terserah ini Ica mau maafin aku apa enggak, aku move ke WA, aku WA Ica langsung, aku minta maaf. Alhamdulillah dibales pada saat itu juga, dan sorenya itu tayang di salah satu televisi lah, itu pun aku tahu dari netizen kalau yang tadi aku bilang mantan suaminya membawa aku, bilang aku teman lamanya Ica, ya lihat aja itu Anggita Sari juga teman lamanya Ica juga begitu. Padahal kan sebenarnya kan itu kan kayak nyambungin aja. Aku sama Ica kan bersih tegang bukan karena itu, karena kita emang banyak miskomunikasi kayak gitu. Kalau Kak Ica sendiri hubungannya dengan kakaknya sendiri sekarang seperti apa sih? Kalau bahas tentang permasalahan sama kakak aku sih agak nggak mau banyak bicara ya, karena aku tipe orang yang pada saat Anggita aku ada yang nggak suka dari Anggita, aku akan tegur dia langsung, dan tiba-tiba Anggita memilih untuk ke sosmed dengan bilang yang jujur mohon maaf kaget ya, kayak bahasanya gue tahu banget Ica gini, jadi kayak aku Anggita ngomong gitu, tapi itu sudah lewat. Aku nggak mau membalas itu di sosmed lagi. Pada saat itu juga media sebenarnya juga itu ada yang dipotong. Gue tahu banget Ica karena gue temen kakaknya. Jadi gini, aku tidak pernah mengklaim aku itu dekat sama Ica udah lama. Iya, itu nggak ada klaim dari aku kayak gitu. Sampai kemarin aku bikin klarifikasi di Instagram aku kayak gitu. Karena aku selalu bilang aku kenal Ica dari kakaknya. Aku kenal Ica dari kakaknya, kayak gitu terus. itu yang aku tahu pada saat itu kan shock kan. Maksudnya pas aku nonton videonya, pada saat itu juga nggak terlalu banyak sih aku nonton berita kamu speak up di media, di sosmed gitu, dan biarlah dia yang menyadarkan sendiri, dan akhirnya seperti yang aku sudah lakuin. Pada saat aku bermasalah sama orang, aku tegur dia langsung, orang itu tidak terima dan akhirnya memilih untuk ke sosmed, aku diam. Terus media juga, Kak ada masalah dengan Anggita? Aku jawabannya, gak ada masalah kayaknya gitu. Aku pun kayak gitu. Terus tiba-tiba kamu masih marah-marah. Ya udah, lebih better aku lebih pilih bilang ke media, aku gak ada masalah gitu. Akhirnya Anggita menyadari sendiri apa yang, kok
gue gini ya gitu. Jadi Udah lama itu tau yang itu aku sebenarnya. yang sikap yang aku ambil saat ini, apalagi terhadap saudara kandung aku gitu. Jadi mohon maaf kalau ditanya tentang saudara kandung, bisa sekali aku menjawab apapun yang dia bilang, tapi aku nggak mau ngomong apapun. Cuma kalau permasalahan tentang Anggita mau diluruskan bahwa saat ini sebenarnya sudah tidak ada masalah, tapi aku juga bingung permasalahan aku sekarang. Anggita dikait-kaitkan dan mukanya Anggita juga masih keluar gitu. Ini dan disebut gitu. Jadi terkesannya aku kenal sama mantan suaminya, terus aku juga masih berantem. Pas tahu juga aku cuma diam karena aku udah biasa gitu sesuatu yang nggak terjadi jadi kayak di karang-karang gitu. Itu juga sahabat dia tuh yang lama, Anggita Sari. Kan kesannya kenal sama aku aja aku aja bilang Emang kenal ya sama Anggita? Aku juga mikir, bingung. Aku cuma aku ya pas udah. aku tahu nggak itu dari apa-apa, netizen kan. Aku sampai nunggu itu berita keluar di YouTube. Pas aku sambil lihat, kok ini siapa ya? Iya teman lama, bilangnya teman lamanya. Hah, aku sama Aku Anggita baru kenal. Aku pun dulu misalnya pun aku memang teman lamanya kakaknya, sekedar tahu aja, oh ini Marisha ya, oh itu Marisha yang adiknya si ini, oh ya itu. Aku nggak tahu dia statusnya sudah menikah atau apa, nggak tahu. Jadi tiba-tiba dibawa sama mantan suaminya Ica. Nama aku sih, aku tegaskan dan aku bisa buktikan aku nggak kenal sama sekali. Jadi lucu aja gitu kayak disambungin. Dia aja. lucu, saya sangat tercengang-cengang terus kaget. Beritanya begini lagi. Sebenarnya beritanya begini nggak lagi. usah aku ngomongin ke Ica waktu yang aku mantan suami kamu bawa nama aku juga, kamu pasti tahu lah dia nggak kenal aku. Iya, jadi ya kan? kalau Sebenarnya aku sih, kamu pasti tahu kalau kan? aku sih mendengar berita ini dari permasalahan kamu membuat cerita yang ya seakan-akan. Tapi kan kamu tahu sama suami kamu tuh nggak mungkin kenal aku kan? Iya, I know. Iya, makanya. Cuma dari permasalahan sama Anggita, dari permasalahan sama orang-orang yang bermasalah sama saya, dan dia speak up yang seakan-akan jujur kaget gitu. Kaget kok bisa bilang gini ya, kok bisa bilang gini. Jadi Ya, butuh pada saat aku lebih. tahu itu kayak hal yang biasa sih. Cuma kaget, cuma biasa gitu. Gue udah biasa kayak difitnah gitu. Ya jadikan jadi pahala aja lah.